Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi ini dalam renungan pagi, dan ini bagian yang terakhir kita membahas tentang mencari, mendapatkan, dan memilikinya. Dan saya berharap bahwa saudara bisa menyelidiki ulang firman Tuhan, dan saudara pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih dan lebih-lebih lagi. Karena firman Tuhan selalu up to date. Saudaraku yang kasih Tuhan, di bagian yang terakhir ini, saya akan sampaikan bahwa setiap orang yang telah memiliki kerajaan surga, pasti hidup mereka itu berdampak. Salah satu contoh adalah yang namanya Paulus. Setelah dia memiliki kerajaan surga dan dia membuang semuanya yang dahulu menjadi keuntungan dan menjadi sampah dalam kehidupan dia, dan dia hidup mereka berdampak. Salah satu contohnya di dalam Galatia 2 ayat yang 20 bagian A dikatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Kalau sampai Kristus hidup di dalam diri Paulus, pasti hidup mereka itu pasti akan berdampak. Begitu juga dengan saudara dan saya. Ketika saudara memiliki kerajaan Allah di dalam hidup ini, dan sudah telah menukarkan, dan Yesus hidup dalam hidup saudara sebagai Tuhan, maka hidup saudara akan berdampak. Dan dampak itu pasti bukan untuk diri kita sendiri, tetapi berdampak untuk keluar. Karena firman Tuhan berkata, kalau kau minum dari air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kau minum daripadaku, maka di dalam dirimu akan keluar aliran-aliran air kehidupan yang terus mengeluar dalam hidup kita. Inilah disebut hidup berdampak. Saudaraku kasih Tuhan, di dalam Matius 4 ayat yang ke-19 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ini bukti lagi ketika orang menerima Yesus sebagai juru selamat, menjadi keputusan dalam hidupnya memiliki kerajaan Allah, maka hidup mereka akan berdampak bagi orang lain. Apakah hidup saudara hari ini sudah berdampak bagi orang lain? Atau hidup saudara hanya berdampak untuk diri saudara sendiri, semua untuk diri saudara, kekayaan saudara untuk diri saudara sendiri? Ataukah ada bagian hidup saudara yang bisa berdampak bagi orang lain? Ini orang yang berjumpa dengan Yesus. Di dalam Matius 13 ayat yang 31, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil ditaburkan orang di ladang." Yaitu digambarkan biji sesawi. Apa itu biji sesawi? Biji yang paling kecil. Dikatakan dalam ayat berikutnya, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Hidupnya berdampak. Hal kerajaan surga sesuatu yang rasanya kecil, tetapi itu kalau sudah bertumbuh menjadi sesuatu yang besar dan berdampak. Hidup saudara harus berdampak dalam hidup ini. Kalau saudara telah memiliki kerajaan surga, pasti hidup saudara berdampak. Bukan egois, bukan untuk diri sendiri. Pasti saudara bisa melihat sesuatu yang lebih daripada itu. Itu saudaraku yang kasih Tuhan, yang saya bisa sampaikan tentang mencari, mendapat, dan memiliki. Dan saya harap saudara yang telah memiliki kerajaan surga, hidup saudara adalah hidup yang berdampak. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi dengan tema yang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk pagi hari ini, biar hidup kami ada hidup yang berdampak, dan kami boleh memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Karena hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan tetap semangat di dalam Tuhan.